Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tabi pun. Pada pembelajaran kedua ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang operasi bilangan bulat. Ya. Yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk bilangan negatif dan positif, ya, jika dijumlahkan ada beberapa aturan. Yang pertama, min A ditambah min B, maka bisa dihitung ya hasilnya sama dengan min A tambah B. Contoh, min 7 ditambah min 10 sama dengan min 7 tambah 10 sama dengan min 17. Yang kedua, jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, min A ditambah B, hasilnya adalah min A kurang B. Contoh, min 8 tambah 7 sama dengan min 8 kurang 7 sama dengan min 1. Yang ketiga, bilangan negatif ditambah bilangan positif, ya, hasilnya B dikurang A. Ya, contoh, min 3 ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, ini kalau kalian perhatikan ya, di sini B ya lebih kecil dari A. Sedangkan yang kedua ini B B lebih kecil dari A juga, tapi di sini hanya ada perbedaan ya di sini. Min 3 ditambah 2 ini dilakukan dengan sifat komutatif ya, pertukaran. Untuk yang A ini menggunakan selisih dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil ya. Untuk yang ketiga ini menggunakan sifat komutatif ya. Min 3 tambah 2 itu bisa ditulis menjadi 2 kurang 3 sama dengan negatif 1 ya. Dari mana negatif 1? Bisa kita gunakan rumus yang kedua ya, min A kurang B. A sama dengan 2, A sama dengan 3, B sama dengan 2. Sehingga jika A dikurang B ya, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi min 3 kurang 1. Min 3 kurang 2 sama dengan min 1. Yang kedua, operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan bilangan bulat ya. Jika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat positif, itu bisa diartikan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan. Bilangan positif B lawannya adalah negatif B, sehingga A kurang B itu bisa dihitung dengan A tambah min B ya. Contoh ya, misalnya di sini contohnya 7 dikurang 1 ya, sama dengan 7 ditambah min 1 ya, sama dengan 6. 7 ditambah min 1
ya, jadi hasilnya 6. Kemudian ini ada rumus yang kedua, ini A dikurang min B, bilangan positif dikurang bilangan negatif. Maka pengurangan ini bisa dibuat menjadi penjumlahan dengan lawan dari negatif B. Negatif B itu lawannya adalah B, sehingga A dikurang min B itu sama dengan A ditambah B. Ya, contohnya ini A dikurang min B. A kita ganti 8, B diganti 2, sehingga 8 dikurang min 2 itu sama dengan 8 ditambah 2, sama dengan 10. Bagaimana anak-anak untuk pengurangan? Ya, akan Ibu berikan penjelasan sekali lagi. Yang pertama, ini bilangan bulat positif dikurang bilangan positif itu sama dengan bilangan positif ditambah lawan dari bilangan positif, ya, atau negatif. Lawan dari B adalah min B. Ya, sebagai contohnya di sini lawan dari 1 adalah min 1. Kemudian A dikurang min B. Berarti penjumlahan dengan lawan dari min B. Lawan dari min B apa? B, sehingga A kurang min B itu menjadi A plus B, ya, atau A tambah B. Kira untuk pengurangan bilangan bulat cukup jelas ya nak ya. Nah, sekarang operasi perkalian. Kalau operasi perkalian kelihatannya kalian pada cepat ingatnya nak ya. Jika bilangan bulat memiliki tanda yang sama hasilnya positif, jika memiliki tanda berbeda hasilnya negatif, ya. Seperti ini, P kali Q, ini tandanya sama-sama positif, ya, bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya PQ, berarti hasilnya juga bilangan positif, ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian ini ada beda tanda, ya, P positif, Q negatif, ya, min Q. Ini bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Jadi P kali min Q. Nah, min Q-nya negatif. Maka hasilnya adalah negatif P kali Q, ya, atau min PQ. Bilangan positif P kita ganti dengan 3, bilangan negatif min Q kita ganti dengan min 2. Maka hasilnya adalah min 3 kali 2 sama dengan min 6. Yang ketiga, bilangan negatif kali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif, ya, beda tanda ya nak ya. Ini min P kali Q, min P negatif, Q positif. Maka cara mengerjakannya adalah min P kali Q. Min 3 kali 2 sama dengan min 3 kali 2 sama dengan min 6, ya. Yang keempat, ini tandanya sama, ya, negatif, ya, dikali negatif, hasilnya adalah positif. Min P negatif kali min Q negatif, hasilnya P kali Q sama dengan PQ, ya. Min 3 kali min 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Berikutnya pembagian. Ini sama dengan bilangan atau pembagian bilangan, ya. Jika tandanya sama, ini positif dengan positif, hasilnya positif, ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian ini ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya negatif, ya. Beda tanda, positif dan negatif, hasilnya negatif. 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Yang ketiga, negatif dibagi positif, hasilnya negatif, ya, beda tanda juga. Min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Yang keempat, bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif, ya. Ini sama tandanya nih, negatif negatif, hasilnya positif. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa untuk operasi pembagian bilangan bulat, jika pembagi dan yang dibagi itu ada sama tandanya, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka hasilnya akan positif. Jika kedua bilangan itu berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Yang ketiga, yang kelima, operasi perpangkatan bilangan bulat. A pangkat 2 artinya A kali A, ya, ada 2A yang dikalikan, ya, pengalian 2 buah A. Misalnya 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 sama dengan 16.
Kemudian yang kedua, A pangkat 3. Artinya A kali A kali A, ya. Pengalian A sebanyak 3 kali. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, ya. Ini bisa dikembangkan untuk perpangkatan yang lain. Misalnya A pangkat 4, berarti ada 4 huruf A yang kita kalikan, ya. A kali A kali A kali A, ya. A pangkat 10 berarti kita kalikan A ini sebanyak 10 buah. Ya, Ibu kira untuk operasi perpangkatan tidak menjadi masalah ya nak ya. Nah, di sini akan Ibu perkenalkan tentang sifat-sifat perpangkatan. Apa itu sifat-sifat perpangkatan? Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A di sini kita ganti dengan 3, M kita ganti dengan 2, N kita ganti dengan 4. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, ya. Kalau kalian perhatikan di sini, A di sini sama, bilangan pokoknya sama-sama A, ya. Sini bilangan pokoknya sama-sama 3. Kemudian ada perkalian di sini, ya. Nah, karena ini perkalian, maka cukup kita tambahkan saja pangkatnya atau eksponennya, ya. M tambah N. M sama dengan 2, N sama dengan 4, sehingga menjadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, ya, dibagi. Nah, di sini sama dengan A pangkat M dikurang N. Sebagai contohnya, A kita ganti dengan 4, M kita ganti dengan 5, ya, kemudian N kita ganti dengan 3, sehingga berubah menjadi 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 kurang 3, ya, sama dengan 4 pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M pangkat N, ya. Ini ada perpangkatan 2 kali. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, ya. Jika ada perpangkatan berulang, maka di sini pangkatnya kita kalikan. Contoh di sini, ya, A kita ganti dengan 3, M diganti dengan 5, N diganti dengan 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 5, 3 pangkat 5 kali 2 sama dengan 3 pangkat 10. Ya. Yang keempat, ini A kali B pangkat M, ya, bisa kita hitung dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi kalau kita buka kurungnya di sini, maka A, ya, berpangkat dengan M, B juga berpangkat dengan M. Contoh di sini 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 9 kali 4. Dari mana 9? 3 pangkat 2, ya. Dari mana 4? 2 pangkat 2. 9 kali 4 hasilnya 36. Nah, sekarang ada aturan ya, yang lain ya nak ya. Jika M adalah bilangan ganjil, maka min A pangkat M sama dengan min A pangkat M, ya. Ini A-nya ada di minnya ada di dalam kurung, ini di luar kurung, ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, ya, kita lihat ini, ya. Min 4 pangkat 3. Min 4 pangkat 3 berarti min 4 kali min 4 kali min 4, ya. Bisa juga kita cari menggunakan rumus min 4 pangkat 3. Kalian tahu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi min 4 pangkat 3 sama dengan min 64, ya. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi,
ini yang kita pangkatkan adalah bilangan genap ya, negatif genap. Min 4, contoh dari negatif genap. Ternyata hasilnya min 64 ya. Maka kita dapatkan bilangan negatif genap ya. Atau dengan kata lain, bilangan negatif genap berpangkat bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif genap. Yang kedua, ini A kita ganti dengan negatif 3. Bilangan negatif ganjil, enak ya. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 kali 3. 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Min 3 pangkat 3 berarti min 27 ya. Berarti jika bilangan negatif ganjil berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif ganjil. Berikutnya, jika M adalah bilangan genap, maka min A pangkat M sama dengan A pangkat M. Ya. Di sini contohnya min 4 pangkat 2. Ya, min 4 bilangan genap, kemudian 2 pangkat bilangan genap. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Jadi untuk bilangan negatif genap berpangkat genap, maka hasilnya adalah bilangan positif genap. Kita lihat untuk bilangan negatif ganjil ya. Jika A kita ganti dengan min 3, ini negatif ganjil berpangkat bilangan genap ya. M-nya bilangan genap di sini sama dengan 2. Min 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Karena min 3 pangkat 2 itu min 3 kali min 3. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi bisa kita simpulkan, jika ada bilangan negatif berpangkat bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif ganjil. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami keempat aturan ini? Ulangi ya. Bilangan positif jika menjadi pangkat ya di sini. Bilangan negatif 4 berpangkat 3, ini bilangan negatif genap berpangkat ganjil, hasilnya bilangan negatif ganjil, negatif genap. Bilangan ganjil berpangkat ganjil, hasilnya negatif ganjil ya. Yang di sini bilangan negatif genap berpangkat genap, hasilnya bilangan positif genap. Yang ini bilangan negatif ganjil berpangkat genap, hasilnya bilangan positif ganjil. Sebuah bilangan dapat dinyatakan menjadi beberapa bilangan berpangkat. Ya, contoh nih, 256 itu sama dengan 2 kali 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 2 atau sama dengan 2 pangkat 8. Jadi 256 bisa dinyatakan menjadi 2 pangkat 8. Atau yang kedua, 256 ini juga bisa dinyatakan menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Atau 4 pangkat 4 ya. Bisa juga ya, 256 ini dinyatakan dengan bilangan yang lain, bilangan berpangkat yang lain. Ya, di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 ya. Ini juga 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sehingga ini 16 kali 16 bisa ditulis sebagai 16 pangkat 2 ya.
Jadi bilangan 256 ya, ini bisa dinyatakan menjadi 2 pangkat 8, bisa dinyatakan menjadi 4 pangkat 4, juga bisa ditulis sebagai 16 pangkat 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jika dalam penjelasan ibu ini ada yang tidak kalian pahami, maka kita akan lanjutkan diskusi di WA mata pelajaran matematika grup. Ya anak-anak. Kemudian untuk tugasnya nanti akan ibu buatkan link ya, ibu kirimkan link pengumpulan tugas pada grup WA mata pelajaran matematika. Ibu kira penjelasan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang ibu sampaikan kali ini. Ya, kita akhiri mata pelajaran pembelian materi pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.